mendapatkan keridhaan Allah. Dan kalau kami terpilih, kami akan mengusahakan untuk menonton selama bulan sekali. Kami akan mengusahakan untuk jogging setiap 2 bulan sekali. Ya silakan, pasangan nomor 1. Ya, setiap ngomong itu berdiri. Ya silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja izinkan saya mendengar. Mohon maaf sebelumnya kalau kata-kata saya ini menyinggung pada astagfirullah. Saya ingin bertanya, tadi ada misi untuk mengajak untuk mencari keridhaan Allah, ngaji santri untuk mengajak mencari keridhaan Allah. Itu bagaimana? Cukup 1 menit, silakan untuk mendengar. 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Terima kasih atas sarannya. Maksud dari kami untuk mengajak menuju keridhaan Allah, yaitu kami hanya sekedar mengajak dengan cara kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan kita sama-sama beribadah, sama-sama meningkatkan ketakwaan kita di dalam masjid, insya Allah yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih 10 detik lagi. Dan kami hanya mengajak, bukan menentukan untuk keridhaan Allah. Karena Cukup, terima kasih. Selanjutnya kita apakah untuk pasangan 1 ada lagi sanggahan untuk misi-misi dari pasangan nomor 2? Cukup. Sekarang kita kasih waktu 1 menit untuk pasangan calon nomor 2 memberikan sanggahan terhadap visi-misi dari pasangan nomor 1. 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Kepada pasangan calon nomor 2 kami persilakan. maaf sebelumnya pada pasangan 1 kami ingin menyanggah bertanya tadi bagaimana caranya untuk mengajak santri berakhlakul karimah. Cukup? Oke, terima kasih. Kepada pertanyaannya? Tidak ada pertanyaan kepada pasangan nomor 1. Kami berikan waktu 1 menit untuk menjawab dari pertanyaan pasangan calon nomor 2. Kepada pasangan calon nomor 1 dimulai dari kata 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Oke, terima kasih untuk pasal 2 yang berdasarkan kepada kami. Cara untuk mengajak santri berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah, itu dengan
bersosialisasi dengan anggota insan berartinya ya kita mulai dari anggota insan dulu. Kalau anggota insan itu yang berakhlak, insya Allah akan diikuti oleh santrinya. Tapi sebaliknya, jika anggota kita tutup sesi yang pertama yaitu pemaparan visi-misi dari dua calon. Mengingat sebelum asal ini kita telah selesai melakukan pencoblosan. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, moderator terbuka. Jadi di sini kita polling dulu pertanyaan yang ada pada moderator. Nanti setelah dari pertanyaan dari moderator ini, kami persilakan kepada para asatidz yang terhormat dan para santri yang tercinta untuk memberikan pertanyaan serta sanggahan terhadap pasangan calon nomor 1 maupun calon nomor 2. Sekarang kami minta kepada calon pasangan nomor 2 untuk mengambil apa yang sudah kami siapkan di sini. Ya, silakan. Dibuka dan dipertunjukkan kepada seluruh santri dan di TikTok kita. Oke, akan dijalankan berdasarkan lebih terperinci dalam sebuah organisasi. Pasti ada anggota itu yang awalnya aktif, tapi namun kemudian tidak aktif lagi, melempem. Nah, apa strategi Anda apabila Anda berubah dari ketua umum dan wakil ketua umum yang Anda miliki untuk membangkitkan kembali semangat dan partisipasi mereka, serta cara mengatasi ketidakaktifan dalam organisasi itu seperti apa? Bisa dipahami? Ya, kami kasih waktu 2 menit untuk memberikan jawaban dan kami harap pasangan calon nomor 1 akan menyangga 1 menit dan akan dijawab lagi oleh pasangan nomor 2 sebanyak 1 menit. Oke, kami kasih waktu 2 menit untuk dimulai. Dimulai dari kata yang pertama. Sejak ngomong harus berdiri. Cara mengatasi mereka yang tidak aktif, yaitu kami melalui cara menegur dan menasihati, sama-sama menasihati dan mengajak mereka yang sudah tidak aktif lagi untuk sama-sama melakukan tugas dan kewajiban yang telah diamanai. Dan cara untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang lagi, maka insya Allah kami akan selalu mengingati atau menyupport mereka dan sama-sama saling mengingati untuk melakukan tugas mereka yang mereka lupa. Ada tambahan dari wakil ketua umum, calon wakil ketua umum, masih ada 30 detik lagi. Ya, cukup. Oke, selamat tepuk tangannya. Jadi kata ketua umum 2 bahwasanya tidak akan apabila anggota yang nantinya ke depan tidak berjalan dengan lancar. Bagaimana terhadap pasangan calon nomor 1 kepada pasangan calon nomor
adanya lisanku tersebut memang sudah tersering melanggar. Jadi walaupun mau disupport, mau ditegur, itu tetap masih mengulangi kesalahan tersebut. Jadi bagaimana solusinya? Terima kasih. Cukup. Untuk bagian saran juga pertama, iya, pertanyaan yang satu sekali ya. Bagaimana apabila anggota kalian itu kan sudah ada akal tuh, sudah melanggar. Jadi mereka tidak takut sama kewibawaan teman kalian apabila menjadi calon ketua umum dan calon wakil ketua umum. Lantas apa yang akan anda lakukan? Apakah anda akan membiarkan saja? Baik, 1 menit akan saya kasih waktu untuk menyanggah atau menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 1. 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Terima kasih untuk pasangan 1. Jadi apabila ada lisan punya yang memang sudah dinasihati atau ditegur yang masih melakukan pelanggaran tersebut, maka kami dari awal sebelum pas ketika mereka baru dilantik, maka kami akan memomongi hal tersebut agar mereka tidak melakukan kesalahan, dan apabila mereka masih melakukan kesalahan, maka kami terus mengingatkan mereka, karena sesama manusia harus saling mengingati. Cukup ya. Untuk pasangan nomor 1 apakah ada sanggahan? Cukup. Oke, moderator mau menyanggah. Kata pasangan calon nomor 2 tadi, apabila mereka melanggar hanya dinasihati saja. Apakah tidak ada tindakan selanjutnya? Maksud kami kan apabila tindakan ke satu tidak baik, maka kita akan lakukan jeda melalui tindakan yang kedua. Apakah tetap melakukan tindakan yang satu terus, dinasihati terus, ataukah ada langkah selanjutnya atau kebijakan dari calon ketua umum dan calon wakil ketua umum untuk mengubah anggotanya atau bagaimana? Kami persilakan 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Apabila mereka dinasihati masih saja, maka kami akan pertama kami akan mendiamkannya berarti bukan maksud untuk tidak peduli, tapi mendiamkannya agar dia berpikir kalau dia melakukan kesalahan, dan insya Allah mungkin dengan cara tersebut dia bisa mengubah dirinya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, terima kasih. Baik, di sini kita akan terdapat 8 pertanyaan. Namun setiap tingkat itu hanya diberikan 2 pertanyaan masing-masing. Maka dari itu kita akan mendengar pertanyaan yang kedua dari pasangan calon nomor 1 kepada pasangan calon nomor 1. Silakan. Kita lihat apa yang mereka dapatkan. Ditunjukkan kepada audiens. Apa? Kebersihan. Ada 2 kebersihan. Kebersihan 1 ya, silakan. Pertanyaannya, banyak yang beranggapan bahwa program kebersihan hanya berjalan baik di awal periode kepengurusan, tetapi kemudian mulai longgar. Bagaimana Anda ketua ketika menjadi calon ketua umum dan calon wakil ketua umum
kamar mandi, dapur dan halaman. Maksud kami pertanyaan kami ini, bagaimana Anda memastikan kebersihan pondok kita ini tetap konsisten sepanjang masa jabatan Anda? Dan pertanyaan yang kedua adalah apa langkah yang paling tepat menurut Anda atau langkah kebijakan pertama Anda mengenai kebersihan pada bulan pertama untuk meningkatkan kebersihan di area pondok pesantren Hafiz Nurul Quran? Kami kasih waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari kata yang pertama. Ya, berdiri silakan. Memang biasanya kalau saling bersihin ini agak susah. Nah, itu kita sosialisasi sama anggota bersihan sama biasa ini tidak bawa sampah sembarangan. Yo, nanti biasanya sudah sering tahu sama cara menjaga lingkungan, membawa sampah pada tempatnya. Demikian kita harus kasih penekanan lagi pada santri supaya bisa istiqomah dalam berbuat hal tersebut. Langkah konkretnya bagaimana? Di bulan pertama keberangkatan apa yang Anda lakukan? Yang pertama, kami akan langsung membicarakan kepada anggota satu kebersihan untuk bisa istiqomah membersihkan pondok pesantren. Kalaupun mereka itu alasan biar kami juga serta dalam kegiatan mereka. Cukup, oke, tepuk tangan. Satu menit kepada pasangan calon nomor 2 untuk menyanyi, dimulai dari kata yang pertama. Alhamdulillah, kami ingin menjaga bagaimana cara mengatasi jika sampah di pondok ini masih terlihat banyak, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, bisa? Oke, terima kasih para calon nomor 2. Kita kembalikan ke pasangan calon nomor 1 untuk menyanyi. 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Terima kasih atas pertanyaan. Untuk masalah sampah tersebut, kami selaku dalam tuan semua akan berusaha maksimal mungkin. Bahkan kami insya Allah juga akan berserta dengan bagian kebersihan tersebut di dalam mereka olahraga untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Dan itulah kami akan semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk membersihkan pondok yang kita cintai. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan selanjutnya kita tidak ada sanggahan lagi karena mengingat waktu semakin mendekati waktu asar dan kita belum melakukan pencoblosan dan pertanyaan dari para audiens. Ya, silakan pasangan nomor 2. Beribadah. Oke, silakan dulu.
banyak santri yang tidak konsisten untuk menjalankan ibadah seperti pergi ke masjid atau murojaah. Maksud di sini tidak konsisten itu perlu digerakkan dulu baru untuk melakukan sholat. Bahkan banyak yang tidak membawa Al-Quran ketika murojaah setelah sholat. Setelah sholat itu berdasarkan pengalaman moderator, banyak santri tidak membawa Al-Quran ketika membaca murojaah. Lantas, apakah Anda memiliki program khusus yang dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap ibadah tanpa paksaan, tetapi berdasarkan kesadaran? Maksudnya tanpa paksaan, hanya melalui kesadaran. Lantas solusi apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua umum dan wakil ketua umum agar santri terus membawa Al-Quran tanpa ada paksaan? Terima kasih. 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Caranya adalah kita sama-sama menasihati dulu, menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam keburukan, dan setelah itu kami akan mengajak sama-sama untuk kakak-kakak yang satunya menjadi contoh dulu untuk adiknya, supaya adiknya bisa menyontoh kakak-kakaknya. Dan insya Allah kalau didului oleh yang besar, oleh kakak-kakaknya dulu, insya Allah adik-adiknya akan mengikuti kakak-kakaknya tersebut. Jadi oke, tepuk tangan. Oke, langsung saja kita akan membuka pertanyaan terakhir kepada pasangan calon nomor urut pertama. Silakan. Kebersihan, oke. Silakan dulu. Oh, yang lain? Oke, silakan. Dia tadi sudah kebersihan tadi. Kesehatan. Pondok kita ini terdapat masalah serius dalam masalah kesehatan. Kita tahu sendiri, santri kita ini suka sekali yang namanya istilah itu nyakit, bukan sakit tapi nyakit. Nah, di sini bagaimana pendapat antum sebagai calon ketua umum dan calon wakil ketua umum? Pandangan antum sebagai itu agar santri itu tidak hilang nyakit. Kan saya obatnya dikasih, namun tidak ada manfaat, karena mereka nyakit bukan sakit. Dan bagaimana pandangan antum? Bagaimana cara meminimalisir sampai dan nyakit? Silakan 2 menit dari sekarang. Biasanya santri yang penyakit itu malas belajar, ya. Dan juga UKS, mereka kan berdoling, baca novel, segala macam. Nah, jadi ke depan insya Allah kalau santri yang lapor sakit itu minta sama bagian kesehatan untuk cek terlebih dahulu, cek secara pasti apakah benar-benar sakit, apa cuma sakit, itu. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab dari para pakar dan informan. Kami beri 3 pertanyaan saja untuk para asatidz, 3 asatidz maksimal untuk memberikan pandangan serta pendapat serta pertanyaan kepada pasangan calon. Ya, saya Edwin pertama, yang kedua untuk Fadli. Ya, pertama kepada saya Edwin, kami persilahkan untuk maju. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi
kami, orang yang membawa kami kepada kebaikan melalui hati, ucapan dan perbuatan kami jawaban. Jadi mereka ini wong yang terbaik, ya. Jadi akan cita-cita yang baik mudah-mudahan. Pertanyaan langsung untuk kedua coba ya. Bagaimana kalian menangani atau menyelesaikan ya, jika ada perbedaan pendapat di antara pengurus yang satu dan atau konflik apa saja misalnya melalui ucapan atau statement dan semacamnya. Dan yang kedua itu Indonesia misalnya melalui sanksi jangan cara kalau dia makan di dapur itu selalu berantakan nasi kulit pisang kemana-mana. Ada, tapi tidak sampai di dapur. Di sini ada, tapi tidak sampai. Catat. Ya. Itu memang kita. Terima kasih. Siapa? Itu ya. Kami minta untuk setiap pasangan calon untuk memberikan pandangannya serta pendapatnya selama 2 menit. Kami mulai dari pasangan calon nomor 2. Kepada pasangan calon nomor 2, waktu dan tempat kami persilakan. Pertanyaan kedua nanti kami sudah angkat tangan tadi oleh wakil kedua kita. Setelah ini kami harap Ustaz Fadli untuk menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan istimewa kami khususkan, kami minta mohon dengan terhormat ya pertanyaan terakhir dari Asati yang ketiga kami mohon kepada mudir kita Kiai Hidayatullah LC PGDI untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon kita. Ya, kepada pasangan calon nomor 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ustaz Fadli. Bagaimana cara agar mengatasi insanku yang berbeda pendapat, yaitu dengan kami mengumpulkan seluruh pengurus dan berdiskusi dan menerima pendapat orang lain. Yang terpenting itu ialah kita ingin menerima pendapat orang lain. Jangan sampai kita mendulukan pendapat kita, karena dengan kita mendengar pendapat orang lain bisa-bisa hati kita terbuka dan kita sama-sama mengatasi masalah tersebut. Karena itulah arti dari organisasi, yaitu mengatasi masalah dengan bersama-sama. Mungkin Ya, terima kasih untuk pasangan calon kita silakan untuk menjawab apa pertanyaan dari Ustaz Fadli tadi. Terima kasih. Mulai 2 menit dari kata yang pertama. Untuk mengatasi konflik dan saling sanggup atau perbedaan pendapat antara mereka, kami akan mengumpulkan seluruh pendapat mereka dan akan kami pertanyakan kembali kepada mereka yang mana yang lebih baik, dan akan bisa dimusyawarahkan kembali. Dari situ kita akan bisa mendapat pendapat yang insya Allah baik bagi organisasi. Ya, cukup.
Saya cukup. Ya, terima kasih tepuk tangan kepada kedua calon kita. Sebenarnya kami rasa ini membuat jawaban dari kedua calon kita, tapi mengingat pertanyaan anak-anak, kemungkinan ya kami persilakan yang mempersilakan waktu. Pertanyaan kedua dari Ustaz Ahmad berdiri lagi selaku wakil pendiri dua kita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama untuk kedua calon sudah dulu. Ya, yang dulu. Kedua calon ini menjawab sebenarnya apa sih definisi dari visi dan misi itu? Karena dari awal ketika diminta untuk memaparkan visi dan misi itu nggak ada yang masuk akal sebenarnya. Coba visi dan misi itu apa? Kalau misalnya tidak bisa menjelaskan berarti kedua calon ini diganti aja Ustaz. Karena tidak memenuhi syarat. Yang pertama. Yang kedua, ini kan kita para calon akan memimpin yaitu Ihsanul organisasi Santri Tanfidul Burhan. Nah, begini, di antara calon-calon ini kan ada yang sebelumnya sudah memimpin bidangnya dan ternyata terbukti tidak berhasil. Kemudian sekarang calonkan diri sebagai presiden Ihsanul, ini gimana ceritanya? Boleh nggak kira-kira coba meyakinkan kami semua biar kami itu bisa memilih Anda sebagai pemimpin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pasangan calon, apakah bisa dipahami pertanyaan dari Ustaz Fadli? Paham? Semua? Ada paham? Ya, kami ulangi. Pertanyaan pertama, apa itu visi dan apa itu misi? Pertanyaan yang kedua, anjurkan semua itu bisa dikatakanlah definisinya satu, sesuai dengan anjur. Dan itu ada masalah pada ayat anjur. Nah, kenapa para santri dan para asatidz terhormat ingin memilih kembali antum sebagai presiden? Lo tahu ketika antum sebagai insan antum tidak tuntas melaksanakan apa yang antum lakukan sebagai insan. Kami mulai 2 menit dari pasangan calon nomor urut yang pertama. Kepada pasangan calon nomor urut yang pertama, waktu dimulai 2 menit ketika kalian membacakan kata yang pertama. Terima kasih untuk Ustaz telah beliau bertanya semua visi dan misi. Sebelumnya memang kami tidak terlalu tahu tentang misi dan visi tersebut, dan kami juga tidak ada untuk mencalonkan sebagai calon ketua Ihsanul dan calon wakil Ihsanul. Dari pribadi kami sebenarnya tidak mau lagi berorganisasi karena kami tahu rasanya dan di organisasi tersebut kami jadi tidak fokus menghafal Quran. Kami sibuk dengan tugas-tugas tersebut, tapi kami berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pondok pesantren Al-Quran. Dan menyangkut yang kami dulunya pernah menjadi satu dan juga kurang efektif untuk menjalani tugasnya, maka kami juga tidak tahu
Jadi kami cuma menjalankan tugas dari Ustaz, dan itulah yang kami bisa lakukan untuk sampai proses Al-Quran. Amir ada tambahan? Silakan Amir pandangannya, karena ini menurut kami sangat penting. Pertanyaan ini cukup penting, jadi kami ingin melihat pandangan keempat-empatnya. Silakan. Pendapat Amir, silakan. Memang kami sebelumnya pernah menjadi anggota itu dalam memang ada masalah di divisi kami dari kami, dan insya Allah pada tahun ini kami akan mengevaluasi diri kami, semoga akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang sebelumnya kami jadikan sebagai pelajaran untuk yang akan datang. Seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu. Tepuk tangan kepada pasangan nomor 1. Pada pasangan nomor 2 kami persilakan. Benar kata Mas Fauzan tadi, kami sebenarnya tidak ada niat untuk menjadikan diri kami sebagai pemimpin pondok ini, karena kami pribadi belum merasa diri kami cocok. Tapi mungkin karena kami dipilih, bukan kami yang menyalurkan. Dan kami memang pernah menjadi organisasi di masa yang lalu, dan insya Allah mungkin yang lalu bisa dijadikan pelajaran, mungkin untuk menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Ya, tentu untuk Al-Quran silakan tambahkan. Dan aku sedikit kecewa ya dengan jawaban para ketuanya. Bukan optimis kok, pesimis. Silakan. Ada? Ada pendapat? Tepuk tangan kepada pasangan calon nomor 2. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan istimewa kepada diri kami di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz bukan mempertanyakan. Ustaz di sini sebagai pengasuh kerja
di pondok pesantren Tahfiz Quran, Ustaz pengen dukungan ya dari santri, dari Ustaz atau majelis Ustaz yang memimpin, dari santri kalian yang memimpin. Maka oleh karena itu Ustaz bantu pertanyaan dari Ustaz Padin tadi itu, visi itu tujuan kalian secara besar, tujuan. Kemudian misi itu langkah-langkah dari tujuan itu disebut dengan visi dan misi. Maka oleh karena itu pertanyaan yang ingin Ustaz tanyakan, yayasan mempunyai visi, tujuan yang besar dengan langkah-langkahnya. Pondok juga mempunyai tujuan, kemudian visi serta langkah-langkah. Kalian sudah tahu pondok bertujuan untuk mencetak generasi Qurani yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakhlak mulia, kemudian juga mampu dan siap bersaing dari segi infak dan intek, formasi teknologi dan infak. Yang banyak Ustaz tanyakan, kira-kira ketika kalian berdua pasangan ini menjadi pimpinan, membantu Ustaz pada apa yang akan kalian lakukan. Ustaz tidak meminta kalian untuk memberikan sebuah kesempurnaan. Benar kalau Ustaz hadir, dan Ustaz sedih, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merendahkan diri kalian, jangan kalian bersedih. Optimis sebagai seorang muslim, ya optimis. Ya Ustaz kami tidak bisa, bismillah menjadi orang yang bisa. Ustaz kami tidak tahu, bismillah menjadi yang belajar. Kalian itu perwakilan Ustaz untuk membantu Ustaz memimpin dan juga menjadikan pondok ini bagus ke depan. Maka oleh karena itu dari misi-misi yang Ustaz sebutkan tadi itu, apa yang kalian ingin lakukan nanti ke depan untuk membantu Ustaz sama-sama kita memajukan hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz tadi kalau anak baru datang sudah mereka ini memberikan program kerja bulan. Belum. Ustaz pengen ya di antara kalian kasih tahu, Ustaz bismillah mohon bantu kami kalau Pak Yunus akan jadi pemimpin, Ustaz Pak Yunus pengen A B C D. Inilah program unggulan Pak Yunus. Ustaz pengen dengan apa itu? Jangan takut Ustaz bantu. Ustaz kami pengen menjadikan santri disiplin, kami bantu dari pondoknya. Tapi Ustaz pengen dengan apa itu? Kemudian juga ada Ustaz kami pengen santri itu Ustaz A B C D. Dan ini adalah program unggulan kami. Dan dari sini mohon dibantu Ustaz. Kami insyaallah bantu dan siap membantu kalian Ustaz. Ustaz sudah ngomong dengan Ustaz pada kalian akan dipayungi. Kami payungi kalian ketika kalian hujan, kami akan dipuji ketika kalian merasa terancam dan sebagainya. Itu rubah. Jangan anggap insyaallah ini satu yang lebih di depan lagi lebih baik daripada yang satu yang sudah depan. Itu kira-kira visi-misi tadi. Visi itu tujuan besar, misinya aku dalam membantu Ustaz memajukan pondok Quran ini. Yang kedua, program unggulan kalian yang kalian berikan untuk santri adik-adik kalian ini, ya supaya bisa Ustaz bantu. Dan dari sana kami bisa melihat kira-kira siapa yang cocok, apakah Arif beserta dengan Ipali ataukah Pak Yunus beserta dengan Amir Sofi. Ya, jangan pesimis, optimis. Seluruh Ustaz yang duduk di sini, Ustaz yang berdiri itu juga kalian ya, optimis. Jangan sedih, jangan kalian merasa lemah. Kalian adalah siswa yang insyaallah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu saja mungkin dari Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mudir atas pertanyaannya serta sarannya yang luar biasa. Baiklah, langsung saja dari dua pertanyaan tersebut
Jadi apabila kami terpilih, maka apa yang kami akan lakukan, kami akan memakmurkan pondok pesantren Tabis Nurul Quran, dan kami akan berusaha untuk memajukan dan melancarkan urusan dan membantu santri untuk mendekatkan diri dan kami akan menjadikan santri Tabis Nurul Quran sebagai santri yang berakhlak karimah dan yang dilandasi oleh dan yang dicontohi oleh kakak-kakaknya sebagai pengurus. Oke, kami tepuk tangan kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya pasangan calon nomor 1, silakan. Sebenarnya terima kasih Presiden telah mendukung kami untuk bersemangat berorganisasi, dan insya Allah kami akan semaksimal mungkin bagaimana caranya pondok pesantren Quran ini bisa jaya makmur sampai kepada dan selain itu kami juga akan berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan tugas kami. Sebagai organisasi pondok pesantren Tabis Nurul Quran Palembang. Sekian, terima kasih. Cukup? Mana? Kan? Cukup? Oke, kita berhubung waktu sudah memasuki jam 3, ya. Kami rasa waktu 15 menit cukup untuk kita adakan pencoblosan secara langsung, dan setelah asar kita akan mengadakan penghitungan. Mungkin untuk pertanyaan dari kakak ketua umum satu kita pindahkan, bukan pertanyaan tetapi menjadi saran. Kami mohon yang terakhir, ya, saran dari ketua umum Insan Masa Hikmat 2024-2026 kepada kakanda Agung Al-Farizi oleh Tafadhol Masykur untuk menyampaikan kamus sirihnya. Memberikan semangat kepada pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di tempat ini. Langsung saja, melihat nama daripada saya paslon 1 dan 2 mungkin sangat unik. Partai 01 PJDS, Partai Jati Diri. Partai 02 PPSSTB, Partai Persatuan Santri Solidaritas Tanpa Batas.
Belakangan ini setahun saya memimpin masa bakti 2024-2025, sangat banyak kendala-kendala yang mungkin susah dilakukan untuk saya dan teman-teman sebelumnya. Misalkan ada santri yang bersikap jadi dirinya baik dan buruk, kemudian santri yang baik tersebut mengikuti jejak santri-santri yang buruk tadi. Supaya kendala ini bisa berjalan, bagaimana caranya jadi diri santri baik tersebut tidak mengikuti jadi diri santri yang buruk, dan bagaimana jadi diri santri yang buruk tersebut bisa berubah menjadi santri jadi diri yang baik. Itu untuk pasangan 01. Mungkin untuk pasangan 02, selama ini juga kendala kita adalah persaudaraan, solidaritas santri maupun yang satu. Bagaimana kedepannya nanti supaya partai saudara santri solidaritas tanpa batas ini terlaksana dengan kiat-kiat yang sudah dicantumkan atas nama partainya, yaitu Partai Persatuan Santri Solidaritas Tanpa Batas. Mungkin itu kendala yang selama ini kami pimpin, mungkin bisa dilakukan untuk kepemimpinan masa bakti 2025-2026. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kakak sebagai ketua umum dan pasangan periode 2024 dan 2025. Baik, kita telah di penghujung acara debat kita, yaitu debat pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum insan. Sebelum bisa tutup ini, apakah bisa mau bertanya kepada santri, apakah santri bersedia membantu program insan agar insan menjadi lebih baik? Apakah santri bersedia untuk membantu insan agar untuk memajukan pondok pesantren ini menjadi lebih baik? Yang sebelah kiri, apakah bersedia? Silakan bersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada para asisten yang pulang dulu untuk insanku yang demisioner, kami mohon untuk bersiapkan 3 baris meja ya untuk kita lakukan pencoblosan. Saya rasa cukup sampai sebelum azan asar. Untuk setidaknya para asisten sudah nyoblos memberikan aspirasi dan suara mereka. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada connect. Ini kan tidak pakai aplikasi. Sini. Tidak di download ya. Baca ini dia. Muter aja ini kan. Sudah jadi ini. Sudah.